Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak-bapak yang ada di Padepokan, sahabat semua yang online pada saat ini atau yang nonton siaran ulang. Malam Jumat ini agak beda. Kita ngobrol santai sing ngrungokne tegang. Yang mendengarkan tidak boleh tegang. Ini ada Pak Eko, Pak Poyo. Iwan, Mbah Poyo, siap mendalang. Ini Pak, Nggih. wayangnya pun Mbah. Wayangnya mandi Mas lho iki. Wayangnya terus di telur. Semarang di Semarang. Ya, ini Antarwan di NSA, ya kan? Siap. Perlu perkenalan kan? Hah? Ditemani oleh sahabat karib Pak Mul, Pak Mulson. Baik, ada Pak Umi. Mbah Min. Napa ngoten lho Mbah, diwaringi wejangan napa ngoten lho Mbah? Mangendika. Ngopo lho. Nek wejangan bab pertanian ya ora apa-apa. Oh. Lho Pak. Gareng siap. Loh, Ngobrol biasa niki. Lagi. siap mboten? Sering siap, Pak. Oh, dereng siap. Mbak Sin ngono gampang. Siap terus. Oke. Pak Poyo ajeng ngeki napa ngoten? 1 5 buah kata. Sing undang-undang jenengan wau. Lho, Pak. Singkat padat jelas. Ya, kita cuma nanya untuk teman-teman kita kalau melakukan suatu dzikir nafas untuk tata caranya jelas. Untuk Menpulsa di Bapak Setyo Purwanto itu kan mengenai satu tentang kesadaran, itu tolong dipelajari, diyakini, dipelajari betul-betul untuk level 1, 2, 3 sampai Subgo itu dilaksanakan dengan istiqomah. Itu nanti akan Bapak Ibu sekalian akan tahu dengan sendirinya, nggak usah kita cerita, mungkin Bapak Ibu akan tahu dengan sendirinya nanti. Kalau melakukan dengan suatu keikhlasan, keyakinan, ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan berjalan lancar. Jadi Bapak Ibu sekalian tentang kesadaran seperti apa nanti akan tahu kalau Bapak Ibu sekalian akan melakukan mindfulness-nya beliau Bapak Setyo Purwanto. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah ragu untuk mempelajari spiritualnya atau istilahnya kita dzikir melalui dzikir nafas di sini di Padepokan Patrap di sini. Kalau Bapak Ibu sekalian masih pengen, monggo itu dilaksanakan, insya Allah setiap malam dilaksanakan, insya Allah akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian kalau melakukan cuma hanya istilahnya pengen coba-coba, ya hasilnya pun nggak akan maksimal ya, hasilnya ya cuman coba-coba itu. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian mungkin yang baru melakukan maupun ingin melaksanakan untuk melakukan suatu dzikir nafas, yaitu punya suatu keyakinan dulu. Kalau sudah yakin barulah Bapak Ibu sekalian melaksanakan, menjalankan. Kalau sudah sampai 1, 2, 3 sampai Subgo tentang kesadaran, menjalankan just do it, nanti sampai Bapak Ibu sekalian hidup akan tertata di situ, melakukan suatu 3T, ATP dan SS, santai-santai saja. Itu nanti kehidupan Bapak Ibu sekalian insya Allah akan enak. Jadi nggak bingung
mengenai tentang kesadaran untuk keluarga, insya Allah akan tentram. Apa betul Pak? Coba dilaksanakan, insya Allah akan tentram nanti. Keluarga untuk diri kita sendiri akan tertata, kehidupan akan tertata di situ. Dan bagaimana ya silahkan dicoba sendiri. Caranya seperti apa ya itu sudah tertulis di situ. Di bukunya beliau Bapak Isto Purwanto sudah tertata di situ semua. Untuk mempelajari mengenai 3T tertata di situ. Mengenai ATP tiap hari Pak Isto Purwanto ngasih penjelasan untuk Bapak Ibu sekalian mengenai ATP. 3T yo terus Bapak Isto Purwanto terus ngasih Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau sudah dipelajari terus, lakukan dzikirnya itu tiap hari. Istiqomah tiap hari, jangan cuma 1 minggu sekali, 1 bulan sekali percuma. Tiap hari, biarpun setengah jam, 1/4 jam, lakukanlah itu. Terus insya Allah akan istiqomah, insya Allah akan menjalankan perintah-perintah Allah, itu akan nikmat dengan sendirinya. Gitu aja Pak, nanti bisa untuk teman-teman, monggo Mas. Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang di Jamaah Sadarullah, yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini selaku Jemaah Sadarullah, perlu kami sampaikan bahwa bulan ini kami mulai menjalankan, yakni membuat apa namanya jadwal amanah produktif itu ya Pak, apa namanya istilahnya ya, rencana harian untuk amanah produktif. Jadi alhamdulillah sudah kita jalankan mulai bulan ini. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ataupun yang bisa kita pahami dari ini setelah kita menjalankan jadwal harian amanah produktif. Sampai saat ini kami dalam taraf belajar yang bisa kami pahami bahwasanya dengan kita menjalankan jadwal amanah harian, jadwal harian produktif ini, yang saya pertama bahwasanya kita diajari ataupun dipahamkan terkait dengan pengelolaan diri. Intinya pengelolaan diri bahwasanya pengelolaan waktu dan apa yang sudah kita rencanakan dan apa yang harus kita laksanakan itu memang semuanya terkait dengan pengelolaan dari kita sendiri sebenarnya. Kalau kita rasakan seperti itu, mungkin ini sangat membantu sebagai semacam pedoman ataupun untuk pelaksanaan amanah kita sehari-hari. Mungkin masih ada banyak kendala ataupun banyak yang perlu kita perbaiki dari jalan kita menjalankan amanah. Mungkin menentukan amanahnya apa, kemudian tandanya apa, kemudian menjalankan amalnya kapan. Dan mungkin setelah beberapa hari kita menjalankan, mungkin lama-lama kan bisa ketemu semacam ritmenya ataupun mana-mana yang masih kita perlu perbaiki sebagai evaluasi. Mungkin ini aja yang perlu saya sampaikan. Insya Allah kalau mungkin bapak-bapak yang sudah menjalankan, mudah-mudahan bisa istiqomah. Kami juga akan berusaha untuk istiqomah. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi kami, sambil juga kita terus belajar sadar Allah, seperti itu Pak. Kemudian tadi saya baca tulisan Pak Pur hari ini, bahwasanya tulisan ini memang saya tadi simak bahwasanya tentang menggunakan kekuatan Allah Pak. Ya, mungkin catatan bagi kami sendiri bahwasanya mungkin selama ini setelah tidak sadar ataupun sadar, kita
masih sering menggunakan menggunakan kekuatan diri, Pak. Jadi ini mungkin mengakibatkan bahwa apa yang sudah kita jalankan mungkin menjadikan hijab bagi kita. Selama ini mungkin ada beberapa hal mungkin masih kita mengandalkan kekuatan diri, itu yang mungkin harus kita hindari sebenarnya. Kita harus menggunakan kesadaran bahwa semua yang kita kerjakan sebisa mungkin kita menggunakan kekuatan-kekuatan yang dari Allah seperti itu. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Waktu dan tempat kami mungkin bisa dilanjutkan ke yang lain. Monggo. Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya yang terjauh ya dari teman-teman semua. Saya ya yang saya pelajari dan terkesan di sini mungkin terakhir tentang pelajaran menerima. Kebetulan dalam kehidupan sehari-hari kita kan banyak ya mengalami hal-hal yang tidak enak, tapi kalau kita kebetulan kita sudah belajar di sini bisa menerima, jadi enak-enak saja meskipun kita sebenarnya kalau dipikir-pikir ya nggak enak. Tapi alhamdulillah dengan menerima, dan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menerima misalnya perlakuan orang kepada kita ya dalam dunia kerja, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, kita jadi enjoy saja dimanapun, dan dalam suasana apapun kita bisa enak-enak saja, tidak terganggu dengan hal yang tidak mengenakan, karena sebenarnya itu kan harus kita terima juga bagaimana kita mensikapinya. Dan alhamdulillah dengan belajar menerima dengan ikhlas, kita jadi kedepannya dengan menerima itu kita ada solusi untuk bagaimana berperilaku, bersikap, misalnya di kerjaan kita bersikap dengan pelanggan kita jadi lebih baik, dan outputnya dari kita nggak menduga-duga, ternyata banyak hal meskipun kita sederhana dari pelanggan kita banyak yang bersikap baik kepada kita. Dan gitu aja. Terima kasih atas pelajarannya dari Pak Pur dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husnul Amri, asli Bojonegoro. Di sini saya masih ya ibaratnya baru belajar. Jadi mungkin masalah pemahaman dan lain sebagainya ya masih kurang lah. Tapi ya apa yang sudah diajarkan ya kita lakukan sebisa mungkin. Masalah hasil itu nggak usah dipikirkan. Nanti dengan berjalannya waktu, insya Allah itu akan semakin paham dalam kondisi apapun ya, di kehidupan sehari-hari atau saat melakukan dzikir nafas dan lain sebagainya. Dan saya di sini tadi juga sependapat sama Pak Mul, karena saya juga sering mengalami hal-hal yang hampir bisa dikatakan hampir sama yang dialami Pak Mul. Mungkin hanya itu yang
Yang sama masalah di kehidupan sehari-hari itu hampir sama. Maksudnya menghadapi pelanggan dan lain sebagainya itu. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Mbak Men. Mbak Men. Mungkin Mary mungkin. Lah, masane Saya rahit betul di situ. Gara-gara digile. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Admin dari Boyolali atau yang dikenal Mbah Min. Saderengipun nyuwun ngapunten, masalah kula niku tiyang kampung. Maksude tiyang kampung niku wong desa, dados nek ajeng ngomong bahasa Indonesia niku campur-campur ngoten lho. Nah menika ngeten, nuwun sewu pengalaman yang saya dapatkan dari Padepokan terus terang nggih punika ingkang sepindah dalam sikap keseharian otomatis menjalankan perintah, yaitu untuk diri saya sendiri untuk menunaikan ibadah 5 waktu. Sebelum ke Padepokan saya otomatis kalau diberi ujian atau cobaan berupa sakit gitu, otomatis kalau enggak diundur-undur ya terutama pasti banyak bolongnya lah. Terus terang sekarang saya setelah masuk di Padepokan sini diberi wawasan yang luas dengan kesadaran, jadi saya mulai di Padepokan ini sudah mendapatkan masukan yang positif, yaitu untuk kesadaran menunaikan itu untuk ibadah. Dados diberi cobaan atau ujian sakit, begitu mendengar adzan sekarang saya langsung dengan sekuat tenaga walaupun dengan tertatih-tatih atau dengan susah payah bisa melaksanakan. Dados samenika mulai di Padepokan dados ujian atau manah perubah sakit menika sampun tanda sakit menika napa, maksude nek mboten mari kan mati lah niku. Dados kula terus duwe keyakinan, duwe kemajuan menika ajrih, dados ngrumangsani banyak luput, banyak salah, dados segera mawon kula menika langsung menunaikan nggih punika kewajiban menunaikan nggih punika menawi wayah jam-jam salat ngoten. Terus ingkang nomor kalih, di dalam keluarga otomatis sekarang dimanapun atau di keluarga atau di kampung, semua masalah saya terima dengan ikhlas, langsung dengan kesadaran kalau ada masalah ini cobaan, ini ujian, ini godaan. Jadi saya harus bisa menerima dengan legowo, kanthi ikhlas, kanthi mesem guyu ngoten. Nah, cukup sekemanten kemawon saking kula kedah karang langkungipun tata basane nggih semrawut ngoten, mboten nate masalah bahasa Indonesia. Kasemanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat yang luar biasa, tidak bisa terbayar mungkin, yaitu nikmat keluar masuk di napas ini. Dan di sini saat ini Kang Darman tidak banyak bercerita ya, namun sedikit berbagi pengalaman mengenai
kekuatan Allah ya, menggunakan kekuatan Allah itu terjadi pada saya. Contoh ketika saya mengerjakan stripping ini. Nah, ketika kita pakai kekuatan diri, tenaga maksudnya, wah itu hasilnya tidak memuaskan. Nah, maka akan terjadilah suatu kekecewaan. Kekecewaan itu melebar, meluas. Diri sendiri kecewa, apalagi yang akan makannya. Nah, di situ barulah saya itu tersadarkan. Oh iya. Jadi bahasanya jangan tergesa-gesa dalam melakukan apapun. Karena kita harus selalu pasrah. Dan menyadari bahwa ini Allah yang menggerakkan, Allah yang membuat segalanya itu kita harus menerima. Menerima apanya? Kehendaknya. Ketika capek ya sadari, itu jasad saya. Oh iya capek. Nah, kalau capek berhenti, harus kita menerima, harus tahu tandanya juga berhenti daripada memaksakan diri. Nah, itu saya. Maka dengan kejadian seperti itu, pengalaman seperti itu, ya marilah kita sama-sama belajar selalu memakai kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la haula wala quwata illa billah. Sadari bahwa diri ini, jasad ini tidak berdaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya Gusti Allah. Nah, maka di situ Allah akan terus memahamkan. Karena yang namanya DNSA itu adalah ngaji laku. Maka ngaji laku kesadaran, ya sadari aja terus. Tapi ya saya yakin dan saya percaya apapun yang akan Allah turunkan itu selalu dengan pelajarannya dulu. Pelajaran antara kita bisa menerima apa tidak bisa menerima. Ini yang kadang kita bahasanya nggak ngeh, bahasa Sunda itu. Oh iya ini harus diterima. Tapi bukan dengan ucapan, dengan perilaku. Ya kita ya sadari itu. Kesadaran inilah yang harus kita aktifkan ya. Bersama-sama ya. Maka di dalam DNSA ini dengan metode zikir nafas ya kita harus istiqomah, kita continue dan jangan pernah bosan. Masa Allah bosan? Kalau bosan itu saya bosan makan, bosan ini itu nafsu semuanya. Tapi jangan adalah kita belajar benar-benar sama-sama belajar zero ego kita. Yakin Allah akan selalu memahamkan apa yang bahasanya pembimbing kita ini Pak Pur, artikel-artikelnya itu bukan untuk dibaca tapi untuk kita pelajari, kita lakonin. Yakin pasti akan mendapat suatu pembelajaran dan ilmu dari Allah. Cukup sekian apa yang disampaikan dari saya, semoga menjadi perenungan dan pembelajaran saya juga. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang tamu kita, Mbah Bejo. Bintang tamu, bos. Pinten menit Pak Pur? Singkat ya, sesingkat-singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang ada di Padepokan maupun di mana saja di dunia ini, di belahan dunia ini ya. Konsepnya memang kita ngobrol, tapi ngobrol yang berisi, ngobrol ketauhidan. Dari banyak hal yang telah disampaikan sahabat sadar Allah tadi, mulai dari Pak Poyo sampai Kang Darman, itu saya ambil satu poin ya. Satu poin itu merupakan poin kunci ya. Ya, ternyata kita dalam berspiritual,
baik berspiritual ketika berzikir maupun berspiritual ketika beraktivitas sehari-hari. Itu ada dua kata, ya, sadar dan menerima. Itu memang betul-betul ajaib seperti yang disampaikan Bapak Setio Purwanto. Sadar dan menerima. Nah, sadar itu yang bagaimana? Sadar kita telah latih, kita telah pelajari dalam berzikir nafas. Mulai dari sadar diri kita semesta, kemudian sadar Allah yang menciptakan sampai sibgoh. Ya. Itu level-level kesadaran. Sedangkan sibgoh itu batasnya sampai mana? Tak terbatas karena Allah Maha tak terbatas. Itu sadar. Ya. Dan menerima itu sebenarnya ya berserah itu. Ya. Menerima itu berserah. Kita betul-betul berserah. La haula wala quwwata illa billah. Yang adanya kekuatan Allah. Maka sebenarnya ketika kita memaksimalkan, ya, potensi yang diberikan Allah, itu sebenarnya potensi itu ya Allah sendiri. Disitulah kita mencoba sadar di level nafi isbat. Yang ada hanya Allah. Kekuatan yang ada hanya kekuatan Allah. Sehingga apa? Nah, yang selain Allah itu kita nafikan. Itu dinafikan oleh Allah. Dinafikan, dimusnahkan. Kalau kita sudah mencapai level nafi isbat, maka diri kita itu terabaikan, kepentingan-kepentingan kita terabaikan, ego kita mesti musnah, mesti nggak ada. Yang muncul apa? Ya disitulah kekuatan Allah yang muncul. Ya. Apakah kekuatan semesta ada? Nggak ada. Karena apa? Karena yang ada hanya kekuatan Allah. Kekuatan diri kita ada nggak? Nggak ada. Yang ada hanya kekuatan Allah. Itulah la haula wala quwwata illa billah. Itulah menerima, ya, yang kita latih dalam T1 dengan zikir subhanallah. Itu menerima. Nah, dalam menjalankan amanah Allah yang kita konsep dalam bentuk amanah tanda perintah, itu harus berpondasi pada kesadaran itu sendiri. Sadaran yang bagaimana? Yang sadar Allah. Ya. Sadar Allahnya seberapa tinggi sesuai dengan kesadaran yang diberikan Allah pada kita semua. Kalau Allah sudah memberikan satu kesadaran nafi isbat, maka ya kita dalam menjalankan amanah-amanah Allah itu dengan sadar Allah yang nafi isbat. Sadar Allah yang nafi isbat itu adalah kesadaran di mana diri kita sudah benar-benar nggak ada. Jadi tidak ada lagi kepentingan pribadi dalam menjalankan amanah Allah atau dalam menjalankan perintah-perintah Allah, tidak ada lagi unsur untuk menguntungkan diri kita. Agar kita bahagia, agar kita hidup enak, agar kita ini tidak ada. Yang ada apa? Bagaimana saya melayani masyarakat dengan baik, bagaimana saya melayani pelanggan dengan baik, bagaimana saya melayani keluarga dengan baik. Bagaimana saya melayani diri kita dengan baik. Nah, itu ATP. Kalau kita bisa seperti itu, maka baru kita bisa menggunakan kekuatan Allah. Jadi tidak ada lagi kita nanti bingung, wah saya akan mengambil kekuatan matahari, saya akan mengambil kekuatan alam, saya akan mengambil kekuatan semesta misalnya. Tidak ada. Jadi kita nggak usah mencari-cari kekuatan yang lain selain kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu sudah ada pada diri kita dan lingkungan sekitar kita. Nah, ini yang perlu kita sadari. Maka dari itu, mari kita berlatih terus berzikir nafas, sadar dan menerima itu kunci. Menerima itu ya berserah itu.
Ya la haula wala quwata illa billah, yang ada hanya kekuatan Allah. Kesadaran itu harus kita tanamkan. Sehingga apa? Sehingga dalam menjalankan amanah-amanah Allah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kita tidak egosentris, kita tidak mementingkan diri sendiri agar saya untung, agar saya bahagia, agar hidup saya enak. Oh, itu ego-ego semua. Kalau kita punya masalah, ya, wah ini ujian dari Allah, akan lebih berat, Pak. Wah ini cobaan dari Allah, lebih berat lagi kesannya. Tapi kalau kita naikkan sedikit, kita dalami sedikit pada hakikat yang lebih tinggi lagi. Ini pelajaran dari Allah. Lebih ringan. Kalau ingin lebih ringan lagi gimana? Apapun yang kita lakukan, ini untuk Allah. Saya bekerja untuk Allah. Saya menafkahi keluarga untuk Allah. Beban kita akan terasa ringan. Nggak ada lagi nanti orang stres. Kalau gitu kita betul-betul menyadari bahwa ini adalah pelajaran dari Allah. Ini aktivitas apapun hanya untuk Allah. Karena apa? Tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah. Kalau nggak ada yang lain, untuk siapa? Yang selain Allah. Untuk keluarga, berarti keluarga kita sandingkan dengan Allah. Bahaya, Pak. Untuk saya, untuk kebahagiaan saya, diri kita sandingkan dengan Allah. Bahaya. Kita akan terjerumus dalam kesyirikan. Ya sudah, untuk Allah. Karena apa? Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Lah, kesadaran inilah yang harus kita tanamkan, kita latih melalui zikir nafas, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari belajar, mari terus berlatih agar tingkat ketauhidan kita, kesadaran kita terhadap Allah dalam kehidupan kita yang seperti janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya untuk Allah. Sekian, semoga ini bisa motivasi kita untuk meningkatkan ketauhidan kita, untuk lebih sadar lagi dalam kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Bejo, kawan-kawan semua yang ada di Padepokan. Sharing-sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tulisan saya yang di grup, jadi ayat apa itu namanya, Faiza azamta fatawakal ala Allah. Itu memang dasar kita menggunakan kekuatan Allah. Bukan sombong-sombongan, wah pakai kekuatan Allah, ya bukan. Justru kita mendudukkan kita itu sebagai hamba yang tidak bisa apa-apa. Kita mendudukkan kita itu hamba yang memang tidak punya kekuatan apa-apa. Dan kita tahu adab, namanya patrap ya, tahu adab seorang hamba ini ranti kekuatan, ya jangan ngaku duwe kekuatan. Kalau kita sebagai hamba yang punya adab itu, kalau kita nggak punya kekuatan, ya jangan mengaku punya kekuatan. Semua kekuatan dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Ternyata dengan kesadaran yang benar, dengan adab yang benar, itu akan membawa banyak manfaat untuk kita. Nah, itu juga beberapa teman-teman menyampaikan tentang konsep menerima. Ya alhamdulillah
pelajaran kita yang paling berat ya menerima. Nompo gitu. Nompo iki omongnya gampang gitu. Bicara mudah sing nglakoni, yang menjalankan berat. Makanya ternyata menerima itu ya harus dibimbing, Pak. Kalau nggak dibimbing bingung kan nompo. Gitu. Banyak orang yang nggak tahu gitu. Ternyata nerima itu ya step by step, enggak langsung terima kabeh enggak. Gitu. Wah, ya. Dan apa? Nerima tapi nggak terima. Kuwi jenenge kepaksa. Terpaksa, akhirnya orang itu terpaksa. Akhirnya orang itu cuek, akhirnya orang itu masa bodoh. Itu bukan nerima, itu namanya melepaskan tanggung jawab. Jadi nggak boleh karemu atau terserah, nah itu nggak boleh. Dia harus tetap iya diterima. Iya, step by step semuanya itu berproses, maka harus dipelajari. Dan nerima itu ya godaannya ya nano-nano gitu. Artinya macam-macam. Kita nerima, orang sekitar kita nggak nerima. Wah, kacau. Gitu Pak. Aku harus nerima, yang lain nggak nerima ternyata. Waduh. Tapi kita kuat nggak nerima kita? Bertahan nggak nerima kita itu? Kita tetap nerima terus ya. Hanya ini pelajaran utama ya, karena sahabat-sahabat Rasulullah yang memiliki akhlak-akhlak setingkat di bawah Rasulullah ya, itu gelarnya adalah radhiyallahu anhu, artinya menerima, ridho. Sedangkan Rasulullah itu amanah, al-amin, itu berarti ridho dengan amanah lebih tinggi amanah ya. Tapi ya ridho itu sendiri ya perlu proses. Nah, Bapak Ibu, iya tadi tentang kesadaran ya, kesadaran juga disampaikan, itu ya penting banget kesadaran itu. Menyadari. Orang kalau nggak menyadari itu ya namanya nggak sadar ya Pak. Nggak sadar kan? Nggak ngerti ya. Ada orang menikah lama gitu ya. Ya menikah lama gitu. Ternyata dia dalam menikah itu tidak sesuai yang dia harapkan. Nah, misalnya dengan pasangannya itu ada satu sikap atau sifat yang sebenarnya tidak begitu penting sih, tapi itu bagi dia itu sangat urgent gitu. Itu menimbulkan problem. Nah, ternyata setelah ngobrol dengan saya ya, dengan nikah itu niatnya karena apa? Karena Allah atau karena itu? Iya ya Pak ya. Wah itu nikah karena Allah ya, bukan karena itu, karena harta atau karena apa? Wah iya. Terus gitu selesai gitu. Setelah sadar gitu, oh iya ya. Wong nikah itu karena Allah, bukan karena apa? Bukan karena apa-apa. Ya, nah, makanya konsep kesadaran ini mencerahkan. Mencerahkan itu insight, enlight. Orang kalau sadar itu akan, wah iya ya, gitu loh. Nah, oh iya itu mahal loh Pak. Orang dijelaskan orang oh iya iya. Gitu. Ayo. Ketika kita punya masalah, kita punya problem, ketika kita memiliki sesuatu yang tidak sesuai dalam hati kita, itu sudah tahu kalau kita harus menerima, harus ngerti. Pelajaran sejak SD. Gitu. Nerima ing pandum. Wah, bulan balen ini. Ulang-ulang, nerima. Tapi nggak bisa dilakukan gitu loh. Kayak apa? Ilmu itu nggak jalan. Ya kita punya mobil tapi nggak bisa jalan ya untuk apa?
Ini ya duwe mobil alhamdulillah kuwi gitu loh. Setelah sadar bensin entek, nah setelah sadar minyaknya habis, setelah sadar pertalitnya habis, wah, ternyata pertalitnya habis. Atau sadar ternyata masih di handrem, masih rem tangannya masih dia. Iya ya. Sederhana simpel-simpel gitu. Tapi kalau nggak disadari itu jadi bulet. Jadi nggak ketemu, jadi stres, jadi marah, jadi jengkel. Nah, ini pentingnya kita belajar sadar Allah. Loh, kita tahu kalau Allah itu ada. Kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah. Tapi sadar nggak kalau Allah itu ada? Nah itu loh. Percaya sama Allah, beriman sama Allah. Ini kalau Allah orang gagasan. Cedak karepmu ra karepmu. Itu enggak sadar tuh itu. Allah mau deket mau enggak peduli amat. Tapi kamu percaya sama Allah? Oh, percaya. Kamu yakin sama Allah? Oh yakin. Yakin menciptakan alam semesta? Yakin? Yakin. Tapi enggak saya gagas. Terserah dia mau deket mau enggak terserah. Orang gue ngajar gitu. Kan itu enggak punya adab namanya. Ya, nah ini kita belajar menyadari Allah. Wah itu sudah puncaknya kesadaran. Setelah sadar Allah nggak ada sadar yang lain. Udah. Tapi kalau sudah sadar Allah gini semuanya akan nampak. Blong. Maka tadi Mbah Poyo tadi, kalau sudah sadar Allah semuanya akan tertata. Karena apa? Ketok gitu loh. Melihatnya itu dari atas gitu loh. Kayak kurang iki, kayak keluar iki kayak. Maka setelah itu diterima. Nah, nanti akan berubah. Jadi sadar Allah itu puncaknya kesadaran. Tidak ada kesadaran lagi setelah itu. Makanya ketika kita sudah sadar Allah, maka kita sadar siapa kita. Sadar kesalahan-kesalahan kita. Sadar cara berpikir kita yang salah. Sadar bahwa emosi kita ternyata tidak stabil, fluktuatif, naik turun. Sadar kalau kita sedang marah. Yo marah nih sadar, wah aku nesu ya. Orang sadar itu gitu, Pak. Yo nesu nih cepet sadare lah gitu loh, Pak. Enggak kalut. Wow. Kesuwen ya, selak bikin masalah banyak. Tapi kalau sadar, oh iya ya aku nesu ya. Oh, nesu astagfirullah, nah, sadar. Nah, ini penting, ilmu kesadaran itu kayak jadi rem gitu loh. Rem itu apa? Rem itu arep nyemplung jurang itu ngerimnya. Ya, wah, bener rem pakem ya, rem cakram. Set. Nyet. Wah, mantap. Nah, ini perlu kita sadar Allah, sadar Allah, sadar Allah. Ya mungkin istilah sadar Allah ini masih asing loh, kecuali jamaah DNSA ya, setiap hari cinta omongin sadar Allah terus. Tapi bagi orang lain di luar sana, ayo, kiai mana, ustadz mana yang menggunakan sadar Allah? Tak raono. Untuk saat ini loh. Kecuali siapa? Cirebon. Biasa kan menggunakan, Boh? Menggunakan ada. Nggak ada Ustadz ngomong sadar Allah tuh nggak ada, Pak. Pakai istilah sadar Allah ya. Biasanya ingat Allah. Ya, ingat sama sadar itu bagaimanapun tetap berbeda. Beda kalimatnya ya beda. Hurufnya ya beda. Nah, ini bukan apa-apa. Untuk saat ini belum ada kiai saja menggunakan sadar Allah. Tapi lihat nanti. Ya, lihat nanti ketika orang tahu tentang makna sadar Allah, pentingnya sadar Allah, semua akan bicara tentang sadar Allah. Ya. Dan itu kita tenggelam. Beliau-beliau yang akan menyebarkan tentang konsep sadar Allah ini. Tapi ini penting bagi umat. Nah,
Kata sadar Allah itu aja sudah, oh iya sadar Allah ya, gitu loh. Wah iya Allah tuh deket ya. Langsung akan memvibrasi banyak hal. Pemahaman, pencerahan itu akan muncul. Baik Bapak Ibu, dua kata ajaib yang tadi disampaikan Mbah Bejo, yaitu menyadari dan menerima ini menjadi satu kunci kehidupan. Sudah nggak usah pakai kunci yang lain, ya. Karena nanti semua ngikut semua. Kunci pembuka itu nek akeh kan bingung Pak. Tapi nek siji kan penak. Coba Bapak, Ibu bapak kunci gombyokan, gombyokan kayak biang itu loh. Kan bingung, itu sing di, bingung loh. Mending pakai kunci T. Kunci T itu nggak apa-apa iso gitu loh, tapi yang rusak. Ya pokoknya kunci segala kunci lah itu loh. Kunci segala kunci itu menyadari dan kunci Inggris berbagai ukuran bisa. Menyadari dan menerima. Nanti Bapak Ibu akan bisa ikhlas, bisa sabar, bisa tawadhu, qanaah, tawakal, wah semuanya. Tapi satu hal bahwa kuncinya itu ada di menyadari dan menerima. Baik. Jam berapa sekarang? Jam 10 ya. Baik. Kita latihan dikir napas ya Bapak Ibu, seperti biasa malam Jumat. Monggo saya pandu dari Padepokan Patrap. Duduknya santai, boleh bersila seperti Bapak Ibu. Boleh duduk timpuh. Boleh bersandar. Boleh apa lagi? Berbaring. Ya, boleh apa sajalah. Yang penting sadar Allah. Ya, di sini. Baik. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk yang rileks, duduk yang santai. Bapak Ibu bisa mendengarkan lewat headset atau lewat handphone secara langsung. Ya, kendorkan seluruh otot agar rileks. Kendorkan dari mulai kepala, leher, bahu, jari tangan, dada, perut, paha, dan sampai ujung jari kaki. Bersikap santai, rileks, serius, sungguh-sungguh, fokus pada kesadaran. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, mari kita bangun, hilir-hilir kita bangun kesadaran kita di tengah tidurnya kesadaran kita. Mari kita bangun di tengah malam, ngelilir, kita bangun kesadaran kita. Bangunkan kesadaran,
menyadari tubuh kita, menyadari pikiran kita, menyadari perasaan kita. Menyadari nafas yang masuk dan keluar. Dan kita menerima tubuh kita, menerima nafas yang naik turun, menerima pikiran dan menerima perasaan kita saat ini. Baik, di sini Bapak Ibu paham bahwa kita atau diri ini adalah yang menyaksikan, yang menyadari. Baik Bapak Ibu, bangun kesadaran kita untuk menyadari yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang menciptakan seluruh alam yang bergerak, yang menciptakan tubuh kita, yang menciptakan pikiran kita, yang menciptakan perasaan kita. Semua atas kehendaknya. Dan kita hanya melakukan sadar terhadap apa yang diperbuat Allah pada pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Menyadari Allah, baik. Setelah menyadari Allah, Bapak Ibu bisa berjalan dengan kesadaran mendekat kepada Allah. Berjalanlah mendekat menuju kepada Allah. Dengan kesadaran. Aku menyadari saat ini aku sedang mendekat ke Allah. Dekat, pasrah,
kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semua yang kita miliki kepada Allah yang benar-benar pemilik. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh lanjutkan DN-nya, panduan DN dari Padepokan. Saya selesaikan cukup di sini.